Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas masih di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana pada kesempatan ini bertopik formulir input. Buku diambil dari Rama and Jones bab 7 ya. Silahkan kalau mau cek di sumber aslinya Rama and Jones bab 7. Baik, yang pertama kita akan ingat kembali apa itu UML kelas diagram ya. Karena di tempat lain kan UML dipakai untuk modul kelas modul program ya, modul program, jadi kelas untuk modul program. Nah, ini saya kurung untuk menjelaskan database soalnya ya. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau nanti Anda lihat UML jenis yang lain, nah itu maksudnya seperti itu. Yang saat ini kita bahas adalah spesifik untuk menjelaskan kelas database-nya. Nah, coba Anda perhatikan kembali, ini di buku Rama and Jones ya, bab 320, centang aduh. Oke, di situ ada banyak tabel database ya, ada satu order order detail, kemudian inventory, ada shipment, invoice, semuanya itu ya, customer, nah itu database-nya. Nah, ini catatannya begini. Perhatikan kembali bagaimana diagram kelas UML dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel database. Nah, coba Anda ingat di sini apa itu M,1. Nah, ini saya tulis ya di sini ya. Diagram digambarkan ulang dengan Visio 2016. Ya, kalau di buku aslinya kan begini ya, M kemudian 1. Nah, ini saya pakai yang pakai kurung karena teksnya ditulisnya ya ada di situ ya, di tengah gitu ya. Pengetikannya ada begitu. Oke lah, nggak masalah ya. Oke, kemudian Anda bisa melihat itu apa maknanya. Jadi M, kalau bacanya dari sini ya, satu order itu dapat di sana itu berarti order detailnya banyak gitu ya. Nanti akan kita lihat di tabel. Atau kalau dibaca banyak order detail, hubungannya dengan satu order ya saja gitu ya. Nanti akan kita lihat ya, itu M dengan 1. Nah, pembacaan itu kan kalau di dalam flowchart diagram umumnya apa? Dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Maka nih misalnya dibaca di kiri ya, order detail inventory. Jadi M-nya di sini ya, M ini 1, misalnya begitu ya. Jadi satu persediaan itu bisa ordernya memuat berbagai kode inventory tadi lah, namanya seperti itu ya. Jadi satu inventory dapat dipesan berkali-kali di dalam order detail. Nah, entahlah itu pemahamannya Anda bagaimana ya. Oke, itu bisa dilihat kembali. Jadi apa itu kardinalitas M,1 itu seperti apa, many to one gitu, atau 1 ke M, ada ini 1 ke M ya. Di buku Rama and Jones tulisannya ini ya, tapi 1, M gitu ya, tapi tidak pakai kurung gitu ya. Coba Anda cek di sana. Dari diagram kelas ini disusun tabel database seperti di slide ya selanjutnya. Jadi kemudian kita mencoba untuk melihat tabel database-nya seperti apa. Nah, coba kita lihat di sana. Itu yang pertama itu ada tabel persediaan. Nah, ada kan inventory itu ya. Nah, itu di dalamnya ada isi apa? ISBN. Nah, ISBN itu kan nomor standar ya, internasional itu tidak ada yang sama ya, buku nomor 1 buku gitu ya. Nah, ini biasanya permasalahannya ini mau dibuat primary key atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang cukup bisa didiskusikan gitu ya. Nah, gambarannya gini, kalau itu ISBN dibuat primary key, maka di dalam tabel persediaan ini hanya bisa memuat satu kode ISBN. Itu masalahnya seperti itu. Cuma kalau di scan kan di dalam buku itu ada nomor ya. Nah, di belakang itu ada nomor ISBN-nya, ada barcode-nya.
Ya, tapi itu masalahnya seperti itu tadi. Nah, masalahnya apa? Kalau misalnya di dalam toko itu ada, tuh nggak kelihatannya. Ini loh, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 gitu ya misalnya. Nah, kualitas 1 itu yang paling bagus, kualitas 2 itu yang cetakan lumayan bagus, yang 3 itu versi ekonomis. Nah, itu apa di SBN sendiri ya? Kan nggak mungkin gitu ya. SBN-nya kan tetap satu. Oke ya. Nah, ini masalahnya di sana. Kalau seandainya satu buku tersedia di dalam PT atau toko itu ya, maka ya ISBN jadi primary key. Kalau tidak, ya harus jadi yang lain juga tuh, cari primary key yang lain ya, gitu ya. Nah, selain ISBN kan sekarang juga ada HKI ya, tapi jarang sekali dipakai ya, di barcode-kan atau apa untuk penjualan gitu ya. Nah, ini sama-sama ya, bayar gitu ya. ISBN itu juga bayar. Kalau nanti Anda menerbitkan buku, ISBN juga bayar ya, sekitar 400-an atau berapa tuh ngurusnya ya. HKI juga sekitar itu ya. Itu hanya pendaftarannya, belum yang lain-lain loh ya. Ya sekitar itu. Oke ya, jadi tabel persediaan, ada tabel pelanggan. Nah, kalau pelanggan ini di crash tuh, ini nomor. Nah, ini nomor apa bukan nih? Ya, kok tidak di crash? Nah, itu ya. Sama tuh dengan telepon, loh, itu kenapa di crash ya? Nah, kalau nomor telepon itu ya mungkin saya cocok kemarin varchar ya, varian karakter itu ya. Kalau nomor nanti kalau ada 08 ya, aduh ini muat enggak? Kan bacanya tidak 956 juta gitu ya. Masalahnya begitu. Nah, kemudian yang tabel pelanggan itu kalau ini oke lah number gitu ya. Ya, ini kita pakai seperti di Ramayana Jones, itu ada Bronzeville, Educate, Banker, dan seterusnya. Kemudian di sana ada tabel pesanan. Nah, ini terus perincian. Kita lihat yang seperti tadi ada hubungan berapa itu? 1 ke banyak gitu. Waduh, ini apa itu? Kursornya begitu sendiri ya, komputernya. Nah, ini Anda bisa lihat di situ nomor pesanan 1 ini kan 1 pesanan, di sini 2 ya. Banyak. Nah, ini 12 ini lewat sampai di sini ya. Kalau saya gambar di sini. Tuh, ini bukan maksud saya. Keluar sendiri. Oke ya, jadi begitu ya. Ini 1, ini M. Jadi kalau Anda cek dari pesanan ke perincian tadi adalah ini order ke mana? Order detail. Ya, ini 1 ke banyak. Jadi itu ya yang dipelajari di dalam tabel database, kemudian dihubungkan dengan kelas diagram yang untuk menggambarkan database, ya, tabel database itu ya. Oke, kemudian yang Anda perhatikan lagi adalah apa? Kemarin kan Anda belajar mana yang termasuk tabel master, mana yang transaksi, ya. Nah, kalau perincian itu masuk transaksi apa ya? Itu pertanyaannya. Ini masuk tabel transaksi atau bukan? Nah, coba. Kalau ini persediaan ini jelas tabel master kan? Tabel master, yang ini juga tabel master. Itu ya. Apa itu? Ada dread itu sendiri ya. Oke ya, jadi yang master itu yang pelanggan sama persediaan. Kenapa? Karena itu kan tabel induk ya, satu ya, rekodnya ya cenderung konstan ya, tetap gitu ya, dan menjadi acuan yang lain. Nah, kalau tabel pesanan itu sebenarnya kan transaksi ya di sana, transaksi pemesanan. Oke, waduh, yang ini ya mengganggu ini apa? Yang panahnya sendiri itu ya. Nah, kemudian kita lihat kalau perincian ya, ini sebenarnya masuknya kan transaksi. Inilah saya sebut sebagai rincian transaksi ya, tadi tambah jenis
tabel ya, jadi master transaksi dan rincian transaksi. Nah, kenapa kok rincian transaksi ya? Di subnya transaksi kan soalnya, bukan template ya. Kalau yang lain kan misalnya dimasukkan ke template ya. Misalnya biar apa itu? Oh, masih bisa dihapus tuh ya sebelum di approve ya. Caranya meng-approve macam-macam ya. Misalnya ini sudah dikunci ya, misalnya approve ya, approve. Misalnya kita pakai approve, approve, template ini ya, tergantung. Atau kita pakai yang belum di approve 0, 0, 1, 1 gitu ya. Kalau yang sudah approve itu ya berarti sudah siap untuk dibayar dan seterusnya. Ya masalahnya kalau nanti di lapangan sudah siap dibayar dikira sudah dibatalkan. Maaf karena ini jumlahnya banyak tidak jadi ya, yang berarti approve-nya adalah setelah kembalian ya. Makanya apa tuh barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, bingung ini yang edit dari mana itu ya mungkin. Kalau tidak disediakan, kalau disediakan ya bisa sih, retur ya harus disediakan ya. Oke. Nah kita lanjutkan, tadi sudah ya dari apa ini, kelas diagram, kemudian ini adalah tabel. Kemudian tabel vs formulir. Nah kita masuk, kenapa ya kok saat ini kemudian formulir dibaca kembali dari tabel dan kelas diagram gitu ya. Nah ini coba kita lihat, banyak tabel tidak perlu diinput satu persatu. Coba contoh kita lihat. Nah ini kan contoh ya, ini satu input, 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 input lah. Kalau Excel mungkin input satu persatu ya, kecuali pakai rumus, itu pun harus kodenya dimasukkan kan ya, itu Excel kan seperti itu, di input-input. Kalau di dalam software yang dirancang kan tentu tidak, maka itu tidak perlu diinput satu persatu. Itulah harapan dari membuat sistem gitu ya. Data yang diinput dalam banyak tabel dapat digabungkan dalam satu formulir. Nah itu formulirnya menangkap banyak tabel gitu ya. Oke, formulir yang menyajikan antarmuka atau interface yang mudah digunakan. Itu formulir harus menyajikan itu ya, antarmuka yang mudah digunakan. Kemudian ini yang computerized ya, karena ada antarmuka. Pengguna tidak harus mengetahui desain tabel atau mencari-cari tabel yang diperlukan. Jadi karena tidak harus input satu persatu, tapi inputnya di dalam formulir ya. Ini inputnya kan di dalam formulir gitu. Nah ini contoh formulir entry pesanan. Oke ya. Perhatikan data yang ditangkap dari formulir dengan tabel database ini dihubungkan aja. Pesanan itu masuk tabel database yang mana? Ini kan nomor ya nanti ya. 1, 1, 2 berapa sih? Oh 01, 001 ya. Ada input 01, 01 tidak tahu lah, beda ya. 01 nolnya 3 kali 11 ya. G2 kayak gitu ya. Nah ini malah kayak dicoret ya. Ya istilah saya bilang 01 aja ya. 01 itu masuk kemana saja ya. Dan nanti akan dimasukkan di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, di dalam tabel perincian dan tabel pesanan. Tadi ada 2 tabel sudah terhubung ya. Kemudian tanggal pesanan, nah ini tidak saya contohkan lagi, Anda bisa melihat sendiri pelanggan itu masuk kemana saja. Kemudian nama pelanggan, nah, kalau nama pelanggan mungkin diambil ya dari situ. Kalau rumusnya bisa ini langsung find gitu ya, tik so gitu ya, langsung. Tapi kadang tidak semudah itu ya membuat program itu kadang. Nama kontak, nah dan seterusnya. Dan ini formatnya berbentuk tabel ya. Ini ada keterangan nih di satu itu memberi keterangan ini pesanan. Data akan ditambahkan ke dalam tabel pesanan atau pesanan crash clue, kode akan dikerjakan oleh sistem. Ya, kita tinggal input ya. Oke, jenis-jenis formulir input itu ada formulir entry satu record, bentuk tabel, dan multi tabel. Kita lihat. Nah, satu record. Nah, ini kan kalau MS Access biasanya satu record gitu ya. Nah, formulir arsip persediaan ya udah diketik satu ya masuk satu recordnya di sana. Kecuali buat query ya, digabungkan query ya. Masuknya satu query sebenarnya ya kalau di dalam Access gitu ya. Oke. Kemudian formulir entry bentuk tabel gitu ya. Nah ini kan semacam tabel, tapi juga selain itu apa,
nanti masuknya juga ke berbagai macam tabel database ya. Ini modelnya satu tabel ya, bergaris-garis itu ya sebenarnya ya gitu ya, kayak di toko atau apa itu kan kelihatan gitu ya, jejer-jejer gitu ya, berbentuk tabel. Kalau yang khusus ini kan tidak tabel tapi teks ya, teks area. Nah, kemudian multitabel. Multitabel itu seperti tadi nih ya. Nah, ini formulir entry pesanan ya. Nah, formulir entry pesanan kan mirip ya. Memang itu ya. Pesanan misalnya tadi 0100 gitu ya. Waduh, mulai kecoret lagi. Tanggal pesanan, pelanggan dan seterusnya gitu ya. Oke, ini masuk seperti itu. Nah, ini ada refleksi ya di sana. Menurut Anda formulir kwitansi masuk ke jenis formulir mana? Nah, ini tergantung kan ya. Satu record bentuk tabel atau multitabel. Nah, yang penting Anda menjelaskan mengapanya itu. Yang lebih penting di sana. Karena misalnya kwitansi itu dibuat satu perorangan gitu. Tabelnya juga satu ya, mungkin sekali ya, tabel database-nya namanya kwitansi. Tapi bisa jadi lain gitu ya. Kwitansi itu ada pelanggan ya di sana. Kalau kita membuat kwitansi di sana memuat pelanggan, barangnya apa, itu nyambung ya ke berbagai tabel, ini multi tabel ya, tergantung bagaimana penerapannya. Ini mengapa gitu ya. Jadi kalau ada memikirkan seperti itu. Menurut Anda formulir usulan pengadaan aset tetap masuk mana? Pengadaan aset tetap maksudnya. Satu record bentuk ya, mengapa gitu ya, mengapa yang penting ya, mengapanya ya, misalnya ada tabel divisi masuk dan seterusnya ya, oke ya, harga, ada barang, ada petugas, departemen ya dan seterusnya, piutang macam-macam gitu ya. Kok piutang, pengadaan ya utang gitu ya, sorry utang gitu ya. Oke, ini satu tambahan lagi, ini sudah lain lagi ya. Ini tadi sudah, sekarang tambahan di buku Ramajun ada ya. Jadi kita membuatnya di situ dengan apa itu use case. Nah, di sana di dalam teks selanjutnya ya, di dalam itu ada saya beri lanjutannya bagaimana gambarannya use case. Perhatikan hubungan antara aktor. Nah, ini yang disebut aktor ya. Aktor, use case itu adalah case. Case-nya ini ya, case ya. Biasanya tidak digunakan untuk menggambarkan dokumen sih ya, tapi kasus ya, apa kegiatan yang dilakukan, itu case. Maka di sini kegiatannya mengarsip ya. Mungkin ini mungkin ya, pengendali persediaan itu aktor ya. Ini gambar orang ini aktor ya. Pengendali persediaan mengarsip ya. Manajer penjualan mengarsip. Departemen kredit mengarsip. Nah, departemen itu aktor atau departemennya gitu ya. Nah, kalau aktor ya petugas ya, petugasnya ya, kalau itu aktor. Nah, kalau lebih tepat misalnya yang staff ya oke lah, bagian arsip ya, misalnya petugas bagian arsip itu aktor. Oke lah, ini karena biasanya kalau akuntan tuh orang ya, kalau akunting beda ya masalahnya itu ya. Yang intinya adalah dituliskan yang ini ya. Nah, ini petugas kan jelas aktor ya. Oke ya. Nah, itu di bagian use case. Jadi komponen use case itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada judul sistem, misalnya ada di atas ini judul sistem. Sistem apa ini? Mungkin persediaan gitu ya, sementara ya. Kemudian ada aktor ya, di sana itu aktornya seperti itu gambarnya ya, udah seperti itu. Nah, kalau dipakai visio langsung kelihatan ya itu ya. Nah, itu kemudian case nya apa, itu mengarsip persediaan. Oke, nah saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk materi lain bisa dilihat di dalam apa ya, teks bela atau apa yang disediakan. Oke, selamat belajar, terima kasih.